Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, mari kita selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, kebaikan yang kita dapatkan. Maka kita diperintahkan untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Faman wajada khaira falyahmadillah." Hadis riwayat Muslim. Siapa saja mendapatkan kebaikan maka hendaklah dia memuji Allah. Memuji Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah tabaraka wa taala memberikan taufik kepada kita agar kita selalu berada di atas petunjuk nabinya sampai akhir hidup kita. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan. Pembahasan fikih haji dan umrah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sebutkan tentang keutamaan Masjid An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, berikutnya kita akan sampaikan terkait dengan adab berkunjung ke Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Di antara kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala khususkan untuk
Masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, begitu juga Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa, adalah ketiga masjid ini masjid yang dianjurkan untuk dikunjungi, diziarahi. Dan kemuliaan tersebut tentunya ya ketika dikhususkan menunjukkan ya kemuliaan yang Allah berikan kepada tiga masjid ini secara khusus. Bahkan para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah ya kelebihannya salat di dalam masjid ini sangat besar. Dalam hadis disebutkan bahwasanya pahala salat di Masjidil Haram itu 100.000 kali lebih besar ketimbang salat di masjid-masjid yang lainnya. Salat di Masjid Nabi SAW itu 1.000 kali lebih utama ketimbang salat di masjid yang lainnya. Kemudian salat di Masjid Al-Aqsa itu lebih baik atau 500 lebih baik salat ya di masjid yang lainnya. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, sepertinya ini sudah kita bahas ya pada pertemuan yang lalu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengkabarkan tentang keutamaan yang besar salat di masjid Nabi, demikian pula pembatasan safar dengan membawa bekal dan beribadah di dalamnya, salah satunya adalah ke masjid Nabi ini. Maka di sini ada adab-adab yang butuh ya kita miliki ketika berziarah atau berkunjung ke masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Di antara adab ketika masuk masjid, sebenarnya ini adalah adab ke semua masjid. Ya, ini merupakan adab ke semua masjid. Hanya saja, kalaulah masjid-masjid yang lain itu dianjurkan untuk memiliki adab seperti ini, maka tentunya masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan masjid dua masjid yang mulia yang lainnya seperti Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa ini tentunya lebih utama untuk ya kita menghiasi diri dengan adab-adab ketika masuk ke dalamnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Di antara adab ketika masuk masjid maka hendaklah mendahulukan kaki kanan. Mendahulukan kaki kanan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kenapa demikian? Karena masjid adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Masjid adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mendahulukan yang kanan. Tempat yang mulia, ya, kaki kanan ketika masuknya. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha mengkabarkan kepada kita bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tayammuna, mencintai yang kanan-kanan, yaitu mendahulukan yang kanan. Fi sya'nihi kullihi, di setiap ya kondisi beliau. Fi tuhurihi, ketika bersuci, ya, wa tarajjulihi, ketika menyisir, wa tana'ulihi, ketika memakai alas kaki, wa fi sya'nihi kullihi, dan setiap kondisi beliau. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Nah, oleh karenanya, ya, berdasarkan hadis ini, maka kita dahulukan kaki kanan ketika masuk ke dalam masjid, karena masjid adalah tempat yang mulia. Kemudian para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, berikutnya adalah membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Yaitu bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian membaca bismillah. Atau membaca doa berikut ini. Ya. Nah, ini hadisnya dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dalam kitab sahihnya. Dari putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Fatimah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-masjid yaqulu bismillah wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaaba rahmatik. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau masuk masjid, maka beliau membaca bismillah. Wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaaba rahmatik. Ya. Ya Allah, ampuni aku dosa-dosaku dan bukakanlah untukku pintu-pintu rahmat-Mu. Demikian. Ya, ini ketika masuk masjid. Nah, ini berlaku bagi semua masjid. Ya, jadi kalau masuk masjid, ya, mulai dengan kaki kanan, kemudian baca bismillah, kemudian berselawat kepada Nabi, ya, atau dengan ungkapan wassalamu ala Rasulillah atau Allahumma salli, ya, wasallim ala Muhammad, ya. Kemudian mohon ampun, Allahumma ighfir li dhunubi, Allahumma iftah li abwaaba rahmatik. Atau seperti yang disebutkan di sini, ya. Tadi bismillah, wassalamu ala Rasulillah, Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaaba rahmatik. Wa idza kharaja qala, dan tatkala beliau keluar sallallahu alaihi wasallam, beliau membaca qala bismillahi wassalamu ala Rasulillah, Allahumma ighfir li dhunubi waftahli abwaaba fadlik, ya, waftahli abwaaba, ya, fadlik. Kalau dalam apa namanya doa yang lain adalah Allahumma inni as'aluka min fadlik, nah, begitu. Tapi di sini waftahli abwaaba fadlika, fadlik, ya. Itu baca bismillah, kakinya kaki kiri, ya, ketika keluar, kemudian berselawat untuk Rasulullah, wassalamu ala Rasulillah, kemudian Allahumma ighfir li dhunubi, ya Allah ampuni untukku dosa-dosaku, waftah li abwaaba fadlika, dan bukakanlah untukku pintu-pintu karuniamu. Demikian. Atau dipisah, ya, dipisah karena memang ada hadis yang bunyinya lain. Seperti dalam Sahih Muslim disebutkan, hadis Muslim, ya,
idza dakhala ahadukumul masjida. Nah, ini kalau ini sabda Nabi, maksudnya ungkapan Nabi. Kalau tadi pengkabaran salah satu ya sahabat Nabi yaitu putri Nabi ya tentang apa yang diperbuat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sabda Nabi, idza dakhala ahadukumul masjida, apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid, falyaqul, maka bacalah Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Wa idza kharaja, kalau keluar dari masjid, falyaqul, maka bacalah Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, sesungguhnya aku minta kepadamu dari karuniamu. Nah, seperti itu. Jadi enggak harus persis benar dengan apa yang disampaikan atau yang dikabarkan oleh Fatimah radhiyallahu anha. Boleh dengan seperti ini. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya. Jadi silakan memilih saja. Nah, kemudian juga ada doa ketika mau masuk masjid. Yaitu doa membaca seperti ini. A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Bisa diulangi? Masuk masjid. Ya. Seperti ini. Ini jarang dibaca, ya. Dan kayaknya belum ada satu stiker yang ditempel begitu. Padahal luar biasa ininya. Keutamaannya. Ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam kitab Sunannya, ya, tentunya disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu kana idza dakhala al-masjida, bahwasanya tatkala beliau masuk masjid, beliau membaca a'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Fa idza qala dzalika, kata beliau, kalau seseorang baca itu, qala syaitan, maka setan mengatakan hufidha minni sa'iral yaum, maka dia dijaga dariku sepanjang hari. Masya Allah, ya. Utamanya dijaga ya dari setan itu sepanjang hari ketika baca itu, ya, ketika baca itu dijaga sepanjang hari. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya. Sepanjang hari, padahal kalau kita masuk masjid itu 5 kali, ya. Kadang bisa 4 kali lah, karena maghrib dengan isya cuma sekali masuknya. Karena ya di sini i'tikaf sampai isya, ada sebagian kita yang begitu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, doa ini jangan ditinggalkan ya, bagus banget. Nah, sekali baca aja kalau masuk masjid begini dia, dijaga sepanjang hari. Gimana kalau 5 kali dibaca? Gimana kalau 2, 3, 4? Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Apa tadi doanya? Allahumma inni a'udzu billah apa tadi? A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Cuma 4 kalimat aja. Ya. A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Kalau artinya, aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung dan dengan wajahnya yang mulia dan dengan kekuasaannya yang semenjak dahulu kala dari setan yang terkutuk. Nah, demikian. Ya. Seperti ini dijaga sepanjang hari dia. Nah, itu bacaan-bacaan kalau mau masuk masjid. Ya, kaki kanan baca bismillah. Jadi kaki kanan bacaannya bismillah, salawat, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, baru
Allahumma a'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. 4. Ya. Sebenarnya ada satu lagi, ucapkan salam kalau masuk masjid, ya. Cuma terkadang ini juga jarang kita lakukan karena terkadang ya kalau kita masuk masjid orang juga sedang sholat, kita masuk masjid dengan salam keras gitu kan mengganggu, atau sedang kajian, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ya, ini doa yang harus kita kerjakan. Hukumnya enggak wajib, tapi sunat saja. Tapi sayang kalau dilewatkan, ya. Bisa diulangi? Apa tadi? Contohnya, masuk kaki kanan, bismillah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Allahumma inni as'aluka min Allahumma inni Allahumma inni as'aluka. Oh, itu bukan as'aluka. Apa tadi? Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Nah, itu ya. Bismillah, Allahumma salli wa sallim ala Muhammad, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Baru a'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Nah, gitu ya. Memang kalau biasanya kita kan baca Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, itu aja kadang. Itu yang masyhur, ya. Yang masyhur demikian. Baik ya, jadi dikit-dikit ditambah sunnahnya ya. Ketika kita sudah tahu, ya ini kita tambah demikian. Apalagi ada fadilah atau ada keutamaan manfaatnya untuk kita. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ya berikutnya adalah melakukan sholat sunat 2 rakaat yang disebut dengan tahiyatul masjid. Penghormatan terhadap masjid, tahiyatul masjid. Berdasarkan hadis Nabi SAW, ya, idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli rak'ataini. Dalam riwayat yang lain, hatta yarka'a rak'ataini. Hadisnya riwayat Muslim. Ya. Nabi SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid, ya, maka hendaklah, ya, maka janganlah dia duduk sampai dia sholat 2 rakaat. Ya, janganlah dia duduk sampai dia sholat 2 rakaat. Sampai-sampai sebagian ulama ada yang menyatakan wajibnya sholat tahiyatul masjid berdasarkan hadis ini. Kenapa? Karena dilarang duduk langsung, kemudian ya disebutkan kebolehannya sampai sholat. Nah begitu. Jumhur ulama berpendapat bahwasanya ya ini adalah sunnah muakkadah, sunnat yang ditegaskan, ditekankan demikian. Tahiyatul masjid, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah ini berlaku sebenarnya bagi setiap masjid, bukan hanya masjid Nabi, setiap masjid. Kecuali bagi jamaah umroh yang baru sampai dan ingin menyelesaikan manasik umrohnya, maka tidak disyariatkan bagi dia untuk tahiyatul masjid. Paham ya? Itu masuk masjid, ya, maka tidak disyariatkan bagi dia untuk tahiyatul masjid. Terus ngapain? Dia selesaikan. Dengan apa? Tawaf ketika itu. Walaupun adab-adab tadi dilakukan, masuk kaki kanan, ya. Kemudian ya membaca bismillah, kemudian baca salawat, Allahumma sholli, salawat dan salam, Allahumma sholli wa sallim
ala Muhammad, kemudian baca doa Allah maftah li abwaab rahmatik, kemudian baca Allah a'udzu billahil azim wa biwajhil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kalau dia jamaah umroh ingin menyelesaikan umrohnya, tidak disyariatkan bagi dia tahiyatul masjid. Langsung dia bergerak menuju pelataran Ka'bah untuk melaksanakan tawaf. Nah, setelah tawaf selesai inilah baru dianjurkan bagi dia untuk sholat 2 rakaat. Walaupun sholat tersebut adalah sholat tawaf namanya, tapi itu bisa mewakili sholat tahiyatul masjid. Ya, demikian. Lagi pula pun di situ, ya, ketika begitu masuk masjid, ya, bagi jemaah umrah yang ingin menyelesaikan, itu nggak ada duduknya, masih jalan terus dia, ya kan, masih gerak dia, ya. Maka bukan langsung dia tahiyatul masjid, tapi dia tawaf langsung, demikian, ya. Nah, setelah tawaf nanti baru, ya, ada syariat untuk sholat 2 rakaat. Disebut dengan sholat apa? Tawaf, sholat sunat tawaf. Itu bisa juga, ya, mewakili untuk sholat tahiyatul masjid. Kalau digabungkan niatnya boleh enggak? Boleh, insyaallah ta'ala. Baik. Kemudian ketika sholat di Masjid Nabi, maka jangan sholat menghadap kuburan Nabi SAW. Ya, nggak boleh. Ya, atau sengaja cari posisi untuk bisa nanti kiblatnya setentang dengan, ya, kuburan Nabi, nggak bisa, nggak boleh yang begitu. Itu kesyirikan. Ya, kalau bila diniatkan memang tawajuhnya, yaitu hatinya itu menghadapkan, ya, kepada kuburan Nabi SAW, itu jatuh kepada kesyirikan, karena bisa jatuh kepada ibadah kepada Nabi SAW. Demikian, ya. Ya, sholat tahiyatul masjid saja, ya, sholatnya ya untuk Allah, ngadapnya ya ke kiblat. Nah, seperti itu. Dan begitu juga sholat-sholat yang lainnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, setelah hendak beranjak keluar dari Masjid Nabi, ya, maka dianjurkan untuk, ya, pergi menuju kuburan Nabi SAW untuk mengucapkan salam kepada Nabi. Ya, ucapkan salam kepada Nabi SAW. Boleh dengan angkat tangan, contohnya diangkat tangan, Assalamualaikum ya Rasulullah. Contohnya begitu. Ya. Hindarkan untuk melakukan, ya, meletakkan tangan di dada sebagai bentuk penghormatan ketika ucapkan salam, atau mengangguk-anggukkan kepala sembari apa? Ya, tanda mengagungkan, merendahkan diri, demikian. Ya, ini tidak dibenarkan. Lebih-lebih sampai beristighatsah kepada Nabi SAW. Ya, maka ini tidak dibenarkan. Kalau mengucapkan yang pendek boleh, contohnya seperti ini, Assalamu alayka ya Rasulullah, boleh. Assalamu alayka ayuhan Nabi, boleh begitu. Enggak apa-apa, boleh. Atau dengan agak panjang dikit, ya, Assalamu ala ahli diyari minal mu'minin wal muslimin wa yarhamullahul mustaqdimin minna wal mustaakhirin wa inna insyaallahu bikum lalahiqun. Bagaimana ini hadis yang sahih riwayat Muslim kalau tidak salah.
Tapi boleh dengan ucapan yang pendek, Assalamualaikum ayuhan nabi, Assalamualaikum ya nabi, Assalamualaikum ya Rasulullah. Boleh seperti itu, ya. Nah, begitu juga anjurannya berikutnya, ya, ucapkan salam kepada Abu Bakar dan Umar, ya. Seperti Assalamualaikum ya Abu Bakrin, Assalamualaikum ya Umar. Nah, begitu. Kenapa? Karena memang dikuburkan berdekatan dengan Nabi SAW. Dua sahabat ini. Boleh dengan lengkap Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Ya. Boleh seperti itu, ya. Nah, ada dalil memang, ya, untuk mengucapkan salam kepada Nabi SAW. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dengan sanad yang hasan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam." Tidak ada seorang pun yang mengucapkan salam kepadaku kecuali Allah mengembalikan ruhku kepadaku sampai aku bisa mengucapkan membalas salam untuk dia. Demikian. Dan itu memang disyariatkan, ya, mengucapkan salam bahkan selawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kalau bisa menggabungkan keduanya itu lebih afdal, ya. Digabungkan selawat dengan salam itu. Berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 56, Allah katakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Orang-orang beriman, ya, berselawatlah dan ucapkanlah salam untukku. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian berikutnya, ya, di antara hal yang butuh untuk diperhatikan dan dijauhi adalah meninggikan suara dan mengeraskan suara di kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, keras, ribut, ya, berisik. Makanya kalaupun seandainya karena berdesakan, maka coba tahan suara. Kadang mau juga berdesakan, ya. Apalagi ketika momen-momen setelah atau dibukanya raudhah itu untuk kaum muslimin, itu ramenya luar biasa itu, ya, rame, ya, ucapkan salam. Kalau mau ucapkan salam bisa juga masuk dari babu salam, ya, pintu as-salam itu yang paling kiblat, ya, pintu yang paling kiblat itu masuk nanti dari arah kanan masjid, ya. Jadi terus nanti bisa nggak apa-apa selalu ucapkan salam, tapi sebagian pendapat mengatakan tidak disyariatkan untuk sering-sering ketika berada di sana, ya, mengunjungi kuburan Nabi, sekali saja. Demikian, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, jangan sampai ngeraskan suara walaupun berdesakan, tahan suara. Demikian, ya. Kenapa? Memang dilarang, ya. Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 2, Allah katakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun.
Janganlah kalian mengeraskan untuk beliau ucapan itu seperti kerasnya sebagian kalian dalam ucapan kepada yang lainnya. Hal itu membatalkan amal-amal kalian, sementara kalian tidak menyadarinya. Demikian. Makanya hati-hati ya, jangan sampai kita keras, ya, keraskan suara. Nah, adab kepada Nabi adalah ya merendahkan suara. Bahkan sampai pun di kuburan Nabi, karena Nabi kan dikuburkan di situ, makanya jangan dikeraskan suara ketika itu. Ya, begitu juga ketika ucapkan salam, nggak usah keras-keras. Assalamualaikum, nggak ngapain, nggak usah keras-keras begitu. Ya, pelan saja, karena Allah Maha mengetahui. Nanti Allah akan sampaikan kepada Rasulullah SAW. Demikian. Jadi prinsipnya adalah sebagaimana kita beradab kepada Nabi ketika hidupnya, maka demikian pula setelah wafat beliau. Begitu ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hal yang harus dihindari yaitu lamanya berdiri di kuburan Nabi SAW, di sisi kuburan Nabi. Lama terus ngurangi salam, assalamualaikum, assalamualaikum ya Nabi, assalamualaikum ya Rasulullah. Yang seperti ini tidak disyariatkan. Kenapa? Bahkan bisa bikin dampak buruk. Macetnya apa? Macetnya pintu baki mau keluar itu karena lama berdiri di situ. Itu bikin orang nanti apa? Terhalang untuk bisa dia keluar. Kalau cuma satu orang, ya mungkin dia akan terdorong. Tapi kan nggak mungkin ada orang dipaksa dia didorong begitu. Tapi kalau terlalu lama, ya biasanya petugasnya sudah negur, jangan lama-lama. Ditegur biasanya petugasnya itu akan negur. Petugas ada polisi atau petugas yang ditugaskan di situ itu negur, ya disuruh cepat. Bahkan biasanya kalau pas lagi kegiatan dibukanya raudhah itu, ya itu polisi banyak jaga di situ. Bahkan di situ pun polisi hilir mudik kadang. Ya, selain ada polisi yang berjaga di depan kuburan itu supaya kuburan itu ya tidak diperlakukan dengan cara-cara yang tidak pantas. Ya, demikian. Mereka berjaga demikian. Begitu juga ada polisi yang berpakaian seragam polisi, ya itu berjaga dan hilir mudik di situ, ya untuk mengatur, bahkan mempercepat arus pergerakan jamaah yang masuk raudhah kemudian keluar nanti dari pintu baqi. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ya ini jadi lama berdiri di situ sambil ngulang-ngulangi, karena lama berdiri biasanya ngapain? Kalau nggak dia doa, kalau nggak dia ngulangin selawat, atau ya merenung, nah begitu. Bukan merenung ya, mungkin dia menghayati, kadang sambil nangis. Nah ini jangan terlalu lama di sisi kuburan Nabi, ya, karena bisa menghambat orang untuk lalu lalang. Baik para hamba Allah rahimani warahmatullah. Kalau sudah menghambat lalu lalang, biasanya kalau nggak dia didorong, ya macet. Tapi biasanya kalau ada orang ini ya, ada orang dia ketika dia bisa dia tafakur begitu, dia tafakur diam, kemudian dia sambil menangis. Orang melihatnya begitu, dicontoh nanti, dicontoh, karena dia pingin begitu, ya, dicontoh, ya, dicontoh itu. Nanti apa namanya, orang begitu juga. Kalau ada beberapa orang, udah bikin macet itu, seperti itu bikin macet. Nah makanya, ya para polisi kenapa ditempatkan di situ? Karena memang hal-hal seperti ini terkadang bisa muncul dia, ya, suara keras, ya, melakukan tindakan-tindakan yang kadang nggak senonoh, ya, jerit-jerit kadang, ya, seperti itu, ya. Ya, jeritnya itu maksudnya ya mungkin karena sedih, ya, ya, nggak pernah ketemu sama Nabi, nah gitu ya, macam-macam karena tindakan orang. Kadang kita pun geleng-geleng, ya, lihat orang, oh begini orang ini ya, gitu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah.
Kemudian berikutnya adalah ya hal yang tentunya dilarang, bahkan ini jatuh kepada kesyirikan, yaitu tawaf di kuburan Nabi. Gimana caranya? Kan nggak mungkin itu. Ya bisa saja dia ya ngambil waktu, contohnya di waktu mungkin pagi setelah subuh, ya dia itu masuk dari pintu Baqi, masuk dari pintu Babus Salam, nanti keluar dari Babul Baqi, nanti masuk lagi dari pintu yang lain, muter dia, pokoknya dikelilingin begitu, pengen dia keliling, ya itu namanya tawaf. Yang begini nggak boleh, ya karena hanya rumah Allah Ka'bah saja yang dia diperlakukan demikian dengan tawaf seperti ini. Kalau selain itu, maka ini perkara baru dan dikhawatirkan jatuh kepada apa? Jatuh kepada kesyirikan. Ya. Kenapa Ka'bah itu ditawafi, diperlakukan tawaf keliling itu? Karena apa? Mengagungkan pemiliknya. Paham ya? Siapa pemiliknya? Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Loh, kalau ada orang kalau tes bukan karena ada jin ya, bukan ya. Sabotase jin. Kalau ada orang yang dia tawaf di kuburan, berarti dia ngagungkan siapa? Pemilik kuburan, penghuni kuburnya, paham nggak? Nah disitulah makanya para ulama mengatakan itu kesyirikan. Sementara yang diagungkan itu hanya Allah. Allah Al-Azim, Allah yang Maha Agung. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah berikutnya, nah ini yang makin parah kita sebutkan ini. Apa itu? Ya perkara-perkara yang dilakukan sebagian orang ketika mereka ini ziarah ke kuburan Nabi. Apa itu? Berdoa minta kepada Nabi. Nah ini, ya. Terkadang masalahnya gini, penjaganya, polisi penjaga. Nah ketika ada orang mungkin dia doanya begini, ya. Sebenarnya ini bisa curiga kita. Kenapa dia doa begini? Mestinya dia kalau mau doa dengan salawat dan salam. Assalamu alayka ayuhan nabi. Nah gitu ya. Atau Allahumma salli wa sallim ala rasulika. Nah begitu. Kemudian assalamu alayka ya Rasulullah. Begitu. Tapi kalau dia begini, nah permasalahannya orang yang kadang begini dia pakai bahasa kaumnya. Polisinya nggak paham, kita pun nggak paham. Apa yang dimintanya kadang nggak paham. Nah dikhawatirkan dia memang minta kepada Rasulullah. Nah gitu dia. Subhatnya orang-orang musyrik yang masuk kepada orang seperti ini kadang diajarkan lewat guru-gurunya. Nah, apa itu? Rasulullah ini kan dekat sama Allah, gitu kira-kira ya. Maka mintalah. Bahkan disebutkan mungkin motivasinya di antara tempat yang makbul doa adalah kau berdoa di sisi kuburan Nabi, minta kepada Nabi. Disebutkan apa alasannya? Alasannya karena beliau orang yang paling dekat dengan Allah dan beliau sudah wafat dekat dengan Allah. Begitu. Maka dia minta kadang-kadang sama Nabi. Ini bukan nggak terjadi. Ya. Permasalahannya kalau seandainya itu dengarlah, kadang begini, sebagian polisi itu kadang anak perhatikan, ya. Ketika ada orang begini, dia curiga polisi itu, ditengok tangannya gini, tengok di tangannya gitu kan. Kemudian disuruh cepat. Supaya dia nggak lama-lama di situ, suruh cepat. Iya. Nah, cobalah nanti antum kalau pas ngelewatin kuburan Nabi ada yang orang begini dia doanya, ya. Itu disuruh cepat itu. Suruh gerak cepat sama polisinya. Dia sudah curiga. Biasanya orang kalau mengucapkan salam ya begini. Cukup begini saja. Ya, assalamualaikum
ya Rasulullah. Bahkan kalau ada orang yang lewat nanya, ya, "Madza af'alu fi hadzal mauqif?" Apa yang aku harus lakukan di tempat ini? Kadang diajarkan. Apa yang madza aqulu, apa yang harus katakan? Maka katakan. Dia kadang menyebutkan begini, yang pernah Anda perhatikan ya. Ini kuburan Abu Bakar, ini kuburan Umar, ini kuburan Umar, kuburan Bakar, ini kuburan Rasulullah. Maka ketika engkau melewatinya, ucapkan assalamu alaika, ya Umar. Gerak dikit kamu, assalamu ala alaika ya Abu Bakar. Kemudian kamu lewat sedikit lagi, maka assalamu alaika ya Rasulullah. Gitu. Diajarkan begitu. Kemudian kalau seperti ini terkadang pun nggak bisa lama-lama karena yang lain juga kadang mau ngantri. Dia ngasih cepat saja, begitu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Nah terkadang di kuburan Nabi itu, bukan di kuburan sebenarnya ya, lebih tepatnya itu di dindingnya. Itu ada tulisan itu, ya jangan kamu keraskan suara di sisi Nabi, begitu. Ada la tarfa'u aswatakum, ya jangan kamu tinggikan suara kamu, begitu. Itu sebenarnya adalah untuk pemberitahuan kepada jamaah agar tidak berisik di tempat itu. Bukan bolehnya nulis-nulis nulis-nulis di kuburan, bukan ya. Kuburan Rasulullah di dalam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kalau kuburan Rasulullah sendiri nggak ada tulisannya. Itu hanya dinding yang menghalangi ya supaya orang tidak mudah bisa masuk ke kuburan Nabi SAW. Di dinding itu ada tulisan supaya tidak ngeraskan suara, adab berselawat disebutkan kadang bacaan selawatnya gitu dia. Ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Jadi doa ini yang kadang ya miris juga kita nih, miris kalau ada yang begini nih, ya. Doa kau minta kepada Nabi SAW, ya. Minta kepada Nabi SAW. Ini tentunya kesyirikan, ya. Na'udzubillah min dzalik. Nah ini hal-hal yang mesti kita hindarkan, ya, hal-hal yang dilarang. Itu termasuk adab ketika di kuburan Nabi SAW. Kemudian ada berikutnya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya, ketika di Masjid Nabi ini, ya, bersemangat untuk ya melakukan sholat berjamaah di saf yang pertama kalau bisa, ya, di saf yang pertama. Memang sulit sih mau di saf yang pertama ini. Kalau mau itu memang persiapannya ya agak lama dikit ya, datangnya lebih cepat, ya, kemudian agak lama dikit nanti baru bisa dapat di saf-saf yang paling depan. Kalau enggak di saf-saf depan itu sudah ada orang memang nunggu iktikaf di situ. Ya. Tentunya ini ada keutamaan tersendiri yang sudah pernah kita bahas ya. Kemudian ya jangan sampai ketika kita semangat sekali mau ke raudhah kita ketinggalan di saf-saf ya, di saf-saf yang terdepan ya. Nah ini kurang tepat. Tapi alhamdulillah yang luar biasanya adalah raudhah itu dibuka itu di waktu-waktu yang lumayan panjang dari sholat. Contohnya untuk perempuan itu subuh, setelah subuh dibuka, ya. Kemudian kalau untuk laki-laki habis sholat duhur, nah gitu. Nanti begitu mendekat sholat asar, ya itu ditutup, demikian. Asar nyambung lagi, ya. Jangan sampai nanti, ya terkadang untuk mendapatkan mau ke raudhah, nah ini sholat berjamaah pun nggak dilakukan, malah sholatnya di luar masjid terkadang, itu pula, ya. Kadang itu juga sedih kadang kita itu, ya. Ini pernah terjadi juga di beberapa, karena salah setting juga sebenarnya, karena ternyata bawa
bahwa sebahagian waktu itu diantar oleh guide atau tour leader yang ada mukim di Mekah dan Madinah. Ternyata sholatnya di luar. Nah gitu. Biasanya kalau pas sudah nampak ketika mereka minta pendapat, maka kita sholat dulu di dalam masjid. Nah gitu. Kalau saya selalu kalau diminta kita sholat dulu ke masjid, dalam masjid. Nanti setelah itu baru kita keluar karena mau masuk ke raudhah itu keluar dulu ke masjid, dari luar masjid dia. Ya. Demikian, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Jangan sampai kita ketinggalan sholat berjamaah, ya, di saf-saf yang terdepan karena alasan mau ke raudhah, begitu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ya perlu diketahui ada yang tersebar di kalangan kaum muslimin yaitu salat arba'in namanya, ya. Salat arba'in ini ya mereka begitu semangat sekali untuk melakukannya karena ya fadilahnya yang besar. Padahal hadisnya dhaif. Ya, dhaif, tidak sahih dari Rasulullah SAW. Ya. Bunyi hadisnya begini. Man shalla fi masjidi arba'ina salatan la yafutuhu salatun kutibat lahu bara'atun minan nari wa naja minal adabi wa bari'un minan nifaqi. Siapa saja yang salat di masjidku ini dengan 40 kali salat, yang tak luput satupun salat baginya, maka dicatat untuknya terlepasnya dia dari api neraka, terlepasnya dirinya dari api neraka, selamatnya dari azab, berlepas diri dari kemunafikan. Ini hadisnya dhaifun la yasih. Hadisnya dhaif, tidak sahih. Demikian. Ini masyhur ya di kalangan kaum muslimin. Sampai-sampai terkadang mereka kalau sudah bisa sholat 40 arba'in ini, 40 kali sholat ini, mereka itu kadang anehnya, habis itu dia merasa bangga kemudian nggak sholat. Kenapa? Udah lepas kok katanya, udah 40 kan. Nah gitu, ini hati-hati ya. Nah berikutnya adalah termasuk yang tidak disyariatkan adalah bolak-balik ya ke kuburan Nabi SAW untuk mengucapkan salam saja kepada Nabi. Ini bukan disyariatkan, enggak disyariatkan. Kenapa? Kalau mengucapkan salam dan salawat dan salam itu di mana saja. Ya tadi sudah kita sebutkan hadisnya, itu nanti Allah akan ya kembalikan roh Rasulullah kepada Rasulullah ya untuk menjawab salawat dan salam tersebut. Nah seperti itu ya. Jadi enggak perlu hanya bolak-balik kuburan Nabi ketika di sana itu untuk ucapkan salam, enggak perlu, cukup sekali saja. Baik, kemudian tadi sudah kita sebutkan adab ketika keluar masjid, yaitu dengan kaki kiri kemudian membaca bismillah, kemudian berselawat dan mengucapkan salam. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad, kemudian baca apa? Allahumma inni as'aluka min fadlik. Demikian. Udah begitu saja. Baik, ini saja materi yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini terkait dengan adab ziarah atau berkunjung ke masjid dan kuburan Nabi SAW. Baik, kita cukupkan untuk penyampaian materi. Kita buka sesi soal jawab. Bagi yang mau bertanya dipersilahkan. Ya silakan Pak. Ada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dalam kitab Sunannya dan yang lainnya dari Hunaidah, dari istrinya dari salah satu istri Nabi SAW, kalau tidak salah
Hafsah radhiyallahu anha, istri Nabi ini yang meriwayatkan. Beliau radhiyallahu anha mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a dzilhijjati. Sebelumnya beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu yauma Asyura wa tis'a dzilhijjati wa salasata ayyamin min kulli syahrin. Ya. Dahulu Nabi SAW itu, ya, Rasulullah SAW mempuasai hari Asyura, kemudian 9 hari dari bulan Dzulhijjah, dan puasa 3 hari dari setiap bulannya, gitu. Para ulama memang mereka berbeda pendapat tentang hadis ini, ya. Tapi saya condong ini hadisnya sah dari Rasulullah, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Begitu, Pak. Yang jelas memang beda pendapat. Tapi kalaupun ini hadisnya dhaif, katakanlah dhaif, ya hadisnya dhaif itu puasa 1 sampai 9 Dzulhijjah itu dhaif hadisnya. Maka kita katakan, ya, hadis yang umum terkait dengan amal soleh itu menunjukkan apa saja amal soleh yang dilakukan, ya mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 10 itu boleh dilakukan. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya, dan ini Sahih Bukhari adalah kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ilallahi min hadhihi al-ayyamil 'ashr." Ai min Dzulhijjah. Tidak ada hari-hari yang amal soleh itu paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di hari-hari tersebut ketimbang melakukan amal soleh di 10 hari-hari ini. Ya, itu tanggal 1 sampai tanggal 10 dari bulan Dzulhijjah, demikian. Para sahabat mengatakan wal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah, tidak juga jihad di jalan Allah itu mengalahkan amalan tersebut? Qala, beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, wal jihadu fi sabilillah, tidak juga jihad di jalan Allah mengalahkannya. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa falam yarji min dzalika bi syai'. Kecuali seorang laki-laki yang keluar, ya, jihad dengan membawa dirinya dan hartanya namun tidak kembali sedikit pun darinya, demikian. Artinya mati syahid. Ini secara umum, maka amal-amal soleh yang dimaksudkan di sini mencakup adalah puasa. Puasa. Hanya saja tidak boleh puasa di hari raya Idul Adha. Dari sinilah maka puasanya cuma 1 sampai 9 saja, tercakup dia, Pak, gitu. Tapi bukan hanya puasa saja, amal-amal soleh yang lainnya, ya, juga disyariatkan, begitu. Bagi, ya, kalau kita mau berdalil dengan keumuman hadis, ya. Tapi kalau mau bagi yang memandang ini hadis yang sahih tadi, hadis riwayat Hunaidah tadi, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, sudah cukup, Pak, gitu. Ya, demikian. Kita nggak pungkiri bahwasanya ada ulama-ulama, ya, bahkan ustadz juga yang berpendapat bahwasanya hadisnya dhaif. Ya, hadis yang tadi puasa 9 hari tadi, tanggal 1 sampai tanggal 9 itu dhaif. Ya, kita katakan itu berlapang dada, enggak masalah. Tidak masalah. Dan kalaupun ada orang yang saya mau puasa tanggal 1 sampai tanggal 9, tapi saya nggak pakai hadis yang didhaifkan, tapi saya pakai hadis terkait dengan amal soleh yang paling dicintai oleh Allah. Bisa nggak kira-kira? Bisa. Yang penting dia nggak puasa di tanggal 10-nya, karena haram, nggak boleh. Puasa di hari raya. Gitu loh. Puasa Dzulhijjah, Pak. Puasa Dzulhijjah. Puasanya puasa Dzulhijjah. Demikian. Niat puasanya puasa Dzulhijjah, demikian. Tapi nggak perlu pula bahasa begini, nawaitu shoma ghadin. Nah, gitu nggak perlu, Pak, ya. Karena niat itu dalam hati, ya, Pak, ya.
Jadi seperti itu, Pak. Dan ulama, sebagian ulama, bahkan ya kita katakan sebagian ulama, bisa jadi ya, semua ulama bisa dikatakan yang mendoifkan hadis tersebut pun mereka tidak melarang puasa tanggal 1 sampai tanggal 9 karena tercakup dalam hadis yang sahih gitu dia. Cuma jangan dikhususkan. Gitu deh. Jangan dikhususkan puasa saja, kan ada amalan-amalan yang lain gitu loh maksudnya. Kerjakan juga. Seperti contoh takbiran. Takbiran itu dikerjakan di tanggal 1 sampai tanggal 10. Tapi takbiran dengan mutlak. Dia tidak dikaitkan dengan waktu dan tempat. Ya, takbirannya. Rasulullah mengatakan fa'aksiru fihinna, hadisnya begini. Ma min ayyamin a'dhamu 'indallahi wa la ahabbu ilaihi minal amali fihinna ya min hadhil ayyamil ashri fa'aksiru fihinna minat tahlili wa takbiri wa tahmid. Itu hadis riwayat Ahmad dalam musnadnya, disahihkan oleh sebagian ulama. Tidak ada hari-hari yang paling agung di sisi Allah dan yang paling dicintai oleh Allah daripada beramal di hari-hari tersebut dari 10 hari-hari ini, yaitu hari-hari tanggal 1 sampai tanggal 10. Maka perbanyaklah pada hari-hari tersebut dari tahlil la ilaha illallah, kemudian takbir Allahu Akbar, kemudian tahmid alhamdulillah. Takbiran kita itu ngandung 3 ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu takbir namanya. La ilaha illallah, tahlil namanya. Allahu Akbar, takbir. Allahu Akbar, takbir. Walillahil ham, itu tahmid namanya. Paham ya? Nah begitu. Boleh enggak contohnya? Enggak begitu nadanya, dengan biasa saja. La ilaha illallah, Allahu Akbar, alhamdulillah. Boleh, enggak apa-apa. Tapi kalau mau takbiran kayak gitu enggak salah. Tapi dia tidak ditentukan waktunya, kapan saja, ketika berjalan, ketika di atas kendaraan, ketika duduk, ketika berbaring, boleh. Nah, setelah tanggal 9 bulan Dzulhijjah sampai hari tasyriknya baru takbirnya muqayyad. Berdasarkan pendapat jumhur ulama, muqayyad itu ditetapkan dengan waktu tertentu, yaitu setelah sholat. Setelah sholat itu boleh takbiran. Tinggal memilih karena para ulama berbeda pendapat. Apakah zikir dulu setelah sholat ataukah takbir dulu? Masing-masing pegang pendapat itu. Ada yang mengatakan takbir dulu, ada yang mengatakan zikir dulu. Saya condong silakan pilih, gitu loh. Monggo nggak apa-apa, silakan. Kalau saya karena tidak ada penetapan dari Nabi begitu, karena itu amalan dari sahabat Ibnu Umar, yaitu beliau bertakbir khalfas salawat di belakang sholat, ya di belakang sholat berarti setelah sholat maksudnya, maka itu bisa dikerjakan setelah zikir atau sebelum zikir, nah, gitu dia. Yang penting kalau dikerjakan ya sebelum zikir, jangan lupa zikirnya habis itu. Untuk zikir subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, begitu ya. Sayang dia kalau ditinggalkan. Jadi nggak terbatas hanya puasa saja, yang lain juga bisa. Demikian gitu Pak, insyaallah. Ada lagi Pak? Mau tanya? Silakan. Ada pertanyaan? Yang lain? Kalau tak ada, kita cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.